yaitu akuntansi pembiayaan transaksi musyarakah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan dulu nih, nama aku Tidia Putri Junia dengan NIM 220803102067 dengan mata kuliah akuntansi perbankan syariah kelas A. Mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah dengan dosen pengampu Dr. Andes Bapak Marmona Singgi. Apa sih yang dimaksud dengan musyarakah itu sendiri? Jadi, musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Kemudian jenis musyarakah berdasarkan apa yang dikerjasamakan. Yang pertama ada musyarakah hak milik, itu merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang memiliki ke salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Yang kedua ada musyarakah akad, akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Selanjutnya ada alur. Jadi di sini ada mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktifnya yaitu nasabah dan mitra pasifnya bank syariah. Yang pertama bernegosiasi dan melakukan akad musyarakah. Kemudian yang kedua pelaksanaan usaha produktif dan yang ketiga, untuk membagi hasil usaha dengan keuntungan sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian nasabah diganggu sesuai modal. Nah, ini untuk nasabah menerima porsi laba dan untuk bank syariah menerima porsi laba dan menerima kembalian modal. Jenis musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Yang pertama ada musyarakah I'nan, itu dilakukan bersama modal bersama dan usaha bersama. Kemudian ada musyarakah abdan, itu misalnya contohnya dokter yang membuka klinik, sesama dokter yang membuka klinik. Yang ketiga ada musyarakah wujuh, itu kerjasama ya untuk membeli barang menggunakan salah satu mitra lalu menjual barang tersebut, kemudian keuntungannya dibagi bersama. Yang terakhir ada musyarakah mufawadoh, itu para mitra memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, utang, jadi hingga akhir dan diserahkan ke mitra pengelolaan. Selanjutnya ada jenis musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana para mitra. Ada musyarakah permanen, itu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Kemudian ada musyarakah mutanakisha, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan terhadap kepada mitra lainnya. Sebenarnya apa aja rukun transaksi musyarakah? Itu yang pertama ada dua pihak transaktor, kemudian ada objek musyarakah itu ada modal, kerja, serta keuntungan dan kerugian. Kalau ijab dan kabul yang terakhir, ini yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Selanjutnya teknis perhitungan dan perjunalan transaksi musyarakah. Nah, ini contohnya pada tanggal 2 Februari 20 FA, Bu Nasibah ini menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi, membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakahnya ini seperti berikut. Ada nilai proyek sebesar 80 juta rupiah, kontribusi bank 60 juta rupiah. Kemudian, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Jadi ada dua pembayaran, 12 Februari dan 2 Maret. Kemudian ada kontribusi Bu Nasibah, itu sebesar 20 juta rupiah. Nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan Bank Murni Syariah atau BMS itu 25%. Periodenya selama 6 bulan. Selanjutnya ada biaya administrasi 600.000, 1% dari pembiayaan bank. Kemudian ada objek bagi hasil laba bruto
itu dapat dari selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Selanjutnya skema pelaporan dan pembayaran porsi bank. Jadi setiap bulan dua kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA. Skema pelunasan pokok musyarakah per panen dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 20 XA. Nah, jadi bagaimana penjurnalannya? Nah, ini yang saat akad disepakati. Jadi, bank membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan mendebit rekening untuk biaya administrasi. Jadi, ini pada tanggal 12 bulan 2, pada sisi debit ada perselawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta, dan di sisi kredit ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta. Kemudian di sisi debit selanjutnya ada lagi yaitu kas atau rekening nasabah Bu Nasibah, dan di sisi kredit ada pendapatan administrasi senilai Rp600.000. Kemudian kita ke jurnal yang kedua yaitu saat penyerahan pembiayaan musyarakah. Nah, dalam kasus Bu Nasibah ini pada tanggal 12 Februari bank itu mentransfer 35 juta ribu rupiah ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Jadi kan tahapnya ada dua. Selanjutnya pada tahap 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua. Nah, ini pada ini jurnal yang tanggal 12 Februari. Ada di sisi debit, ini pembiayaan musyarakah, dan kreditnya kas atau rekening nasabah senilai 35 juta. Kemudian di sisi debit lagi ada kewajiban komitmen administrasi pembayaran, dan di sisi kredit ada pas lawan komitmen administrasi pembiayaan senilai 35 juta. Nah, selanjutnya ini adalah tahap yang kedua, di mana tahap kedua ini pada tanggal 2 Maret 20 XA pada sesi senilai 25 juta. Jadi pada sisi debit ada pembiayaan musyarakah, dan sisi kreditnya kas atau rekening nasabahnya senilai 25 juta. Kemudian ada debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan, dan kreditnya pas lawan komitmen administrasi pembiayaan senilai 25 juta juga. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.